Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum acara dimulai, kami mohon konfirmasi dari para panelis, Bapak Heri Prasetyo, Sistem Engineer dari Palo Alto Networks, dan juga Pak Yosef Martanto, selaku Head of Solution Architect dari R17 Group. Selamat siang, Mas Yosef dan juga Mas Heri. Suara saya telah dengar. Ya, selamat siang, Mas Farid. Ya, terdengar, Mas. Hari Mas Yosef. Iya, wajahnya tampan-tampan banget siang hari ini ya. Sebelum acara webinar dimulai kayaknya nih, Mas. Iya, harus cuci muka dulu. Wah, cuci muka dulu. Supaya segar. Kemungkinannya ada dua nih, Mas Heri. Iya. Ngantuk atau memang pengen kelihatan keren di webinar ini, Mas? Yang pertama sih supaya nggak ngantuk ya. Ini jam-jam rawan soalnya. Jam rawan ngantuk ini. Kalau gitu berarti di sebelah laptop udah ready juga kopi ya, Mas? Oh, pasti nih. Nah, Kabar awal. sehat, Mas? Gimana? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Farid. Lah, sehat. Iya. Oke, selanjutnya kita coba sapa Mas Yosef Martanto, Head of Solution Architect dari 17 Group. Selamat siang, Mas Yosef. Halo, selamat siang Mas Farid. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, Mas Yosef. Mas Yosef gimana, Mas? Sehat Mas Farid. Sehat, Kabar mantap. Mas Heri? Baik, Mas Yosef. Ya, semangat ya. Semangat dong. Oke. Oke, untuk materi hari ini berarti udah siap ya, Mas Heri, Mas Yosef ya? Siap. Insya Allah, udah siap. Insya Allah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, seluruh peserta daripada R17 webinar dengan tema How Zero Trust is Transforming Cybersecurity Defense. Salam kenal. Hari ini saya, Ahmad Farid Yasin atau biasa disapa Farid. Izinkan saya akan menyapa dan juga memandu pada acara R17 webinar pada kesempatan hari ini. Dan tentu hari ini saya tidak sendirian, seperti yang sudah kita informasikan bersama kepada seluruh peserta di beberapa jejaring sosial dan juga digital ads. Hari ini telah turut serta pada episode perdana ya. Jadi hari ini adalah sesi perdana yang pertama kalinya kita laksanakan, yaitu R17 Group Webinar bersama Mas Heri, System Engineer of Palo Alto Networks, dan juga Mas Yosef Martanto, selaku Head of Solution Architect dari R17 Group. Sebelum acara dimulai, saya akan ulangi sekali lagi bahwa tema webinar pada hari ini, kita mengangkat tema yaitu How Zero Trust is Transforming Cybersecurity Defense. Jadi cukup kompleks, cukup menantang ya, karena Zero Trust ini merupakan isu yang mungkin bisa dikatakan dalam 3 tahun, 2 tahun belakangan ini, bahkan hingga hari ini masih hangat ya Mas ya. Bahkan hangatnya belum selesai dingin. Jadi masih merupakan isu yang sangat happening, apalagi di digitalisasi era seperti saat ini ya, di mana cybersecurity menjadi salah satu concern yang dijadikan key strategi untuk melakukan pertahanan, sistem keamanan dan pertahanan teknologi di bidang digital. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panelis yang telah turut hadir, Mas Heri dan Mas Yosef, dan seluruh peserta R17 webinar yang telah berkenan dan bersedia berpartisipasi pada R17 webinar pada hari ini. Sebelum kami mulai, saya akan sedikit menyampaikan sedikit profil singkat ya dari masing-masing panelis yang sudah join pada kesempatan ini. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan profil singkat dari Mas Heri, selaku System Engineer dari Palo Alto Networks. Saat ini masih aktif sebagai System Engineer di Palo Alto dan memiliki kapabilitas untuk membantu para customer dari Palo Alto dalam melakukan pertahanan dari solusi cyber attack, cyber security, dan lain sebagainya. Kemudian Mas Heri memiliki background pendidikan dan juga pengetahuan di bidang network dan information security, network architect, kemudian security compliance, vulnerability assessment, endpoint security, and cloud technology. Jadi memang Mas Heri merupakan salah satu expertise yang bisa dikatakan orang yang tepat ya untuk menyampaikan tema yang kita angkat pada hari ini. Kemudian Mas Heri juga telah berpengalaman kurang lebih 15 tahun berpengalaman di bidang IT, termasuk di network engineer, pernah juga sebagai consultant, pernah di product development, dan solution architect. Kemudian panelis kita selanjutnya adalah Mas Yosef Martanto yang saat ini actively working as Head of Solution Architect di R17 Group, memimpin divisi atau Departemen Solution Architect ya di Departemen Technology and Solution. Kemudian pernah bekerja sebagai network consultant di Alcatel Lucent Enterprise, pernah juga sebagai IT Service Management di PT Bank Sentral Asia,
pernah juga sebagai IT Network Manager di Bank Danamon Indonesia, pernah di Bisnet Networks juga atau PT Primata Nusantara, dan mendapatkan beberapa sertifikasi, baik itu profesional dan personal achievement, yaitu ada Managing Stress for Positive Change, kemudian Nokia Network Routing Specialist Certification, dan yang terakhir mendapatkan Cisco Certified Network Professional dan Badan Sertifikasi Manajemen Resiko. Tanpa harus menunggu lama-lama lagi, saya akan perkenankan beberapa kedua panelis kita pada R13 webinar hari ini untuk menyampaikan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sharing ya pada diskusi panel. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Heri dan Mas Yosef untuk berdiskusi, memimpin atau memandu sesi diskusi panel pada kesempatan hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Mas Heri, Mas Yosef, silakan. Oke, terima kasih Mas Farid. Ya, terima kasih Mas Farid. Saya izin share screen ya. Silakan Mas. Siap. Ya, oke, sudah terlihat screen saya? Sudah Mas, bisa sudah. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Heri Bayu Prasetyo, Sistem Engineer Palo Alto Networks, dibantu nanti sama Mas Yosef. Selama 1 jam ke depan akan berdiskusi terkait how Zero Trust is transforming cybersecurity defense. Nanti jika ada pertanyaan, dipersilakan melalui chatbox ya, Mas Yosef ya. Ya. Chatbox nanti akan dipantau oleh Mas Yosef dan juga rekan-rekan moderator juga, Mas Farid, untuk bisa disampaikan live di sesi saya gitu ya. Nanti bisa diinterrupt juga sesi saya sebenarnya, supaya lebih interaktif gitu ya. Oke, tanpa berpanjang waktu, saya mulai saja. Oke, di slide ini adalah statement yang sangat menarik ya sebenarnya ya. Bagaimana trust is a dangerous vulnerability that is exploited by malicious actors. Kenapa? Karena ya once sudah trust itu menjadi celah keamanan paling berbahaya ya. Jadi hacker dari luar ataupun misalnya banyak ditemui di lapangan dari pengalaman saya. Nah juga yang sifatnya insider threat ya, di mana dari user di internal maupun endpoint internal itu baik secara sengaja ya, mungkin mereka apa sebutannya orang yang memang iseng gitu ya, atau barisan sakit hati gitu ya, memang sudah trust jadi bisa leluasa bisa coba ngehack dari dalam, atau mungkin secara tidak sengaja jadi dari luar itu hacker dari luar masuk dulu ke dalam ke suatu user atau endpoint yang memang paling lemah gitu ya. Jadi si hacker ini tidak langsung menuju ke suatu server atau endpoint yang kritikal, karena mereka tahu itu pasti pengamanannya berlapis, tapi mereka masuk dulu ke suatu endpoint, bisa itu PC atau laptop resepsionis misalnya, atau laptop mungkin HRD yang memang mungkin secara person atau human itu kurang aware dengan security. Nah, saat dia bisa kompromis di situ, dan kita tidak menerapkan zero trust, di mana semua dianggap trust di dalam, maka setelah itu sudah jadi disaster ya, karena bisa leluasa bergerak di dalam. Nah, itulah konsep yang sekarang sudah usang ya, yang adanya trust dan untrust, di mana kita sekarang menuju ke namanya zero trust. Jadi trust ini perlu kita coret, kita negasikan dengan konsep yang namanya zero trust. Di mana konsep ini adalah strategi di dunia security ya, cyber security, yang didesain untuk mencegah serangan cyber yang sukses. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengeliminasi trust dengan secara konsisten melakukan verifikasi terus-menerus ke semua user, semua devices, dan juga aplikasi di semua lokasi gitu ya. Karena kadang-kala kita hanya verifikasi hanya untuk traffic atau akses dari luar ke dalam. Tapi dari dalam ke dalam kita sering abai, dan juga ini kan dari user dalam, akses ke aplikasi dalam, harusnya dia trust. Nah, dengan konsep zero trust itu kita harus verifikasi semua lokasi, semua traffic flow juga gitu. Oke, ini analogi sederhananya gitu ya. Dari gambar terlihat bahwa ini konvoy atau iring-iringan dari presiden ya.
bisa juga ini Presiden Amerika, tapi harusnya mirip dengan konvoi Presiden kita ya di sini. Jadi ada pengawal di sini, Secret Service atau Pas Pampres gitu ya, di mana pengamanannya berlapis. Dan ini bisa kita simpulkan sebagai zero trust juga, di mana pertama adalah ada pengawal di sisi perimeter eksternal, perimeter paling luar. Tugasnya adalah mengawasi dari orang-orang di luar yang mungkin ada indikasi ingin melakukan hal berbahaya. Lalu kita masuk ke dalam ke protect surface, di mana di situ ada mobil ya, mobil kepresidenan yang pastinya dirancang dan didesain dengan material yang top one ya, paling kuat dan paling aman. Ya misalnya kacanya anti peluru, mobilnya anti bom gitu ya, dan juga bannya mungkin dirancang anti bocor atau anti kempes. Nah, di sini ada 4 orang di sini pengawal, di mana tugasnya adalah mengkontrol dari sisi micro perimeters. Jadi perimeter di dalam juga harus kita kontrol juga. Yang terakhir adalah di sisi pengawal yang tugasnya adalah monitoring secara kontinu dan juga real time, mengamati situasi dan kondisi dengan perspektif 360 derajat. Nah, inilah konsep yang memang mau kita bawa nanti ke Zero Trust di dunia digital. Ini konsep untuk analoginya untuk bisa kita mengerti mungkin lebih mudah gitu ya. Nah, kalau kita drill down lagi, tadi kan konsepnya adalah ya tadi verifikasi ya untuk semua user, aplikasi dan juga aset atau data. Nah, kita drill down lagi di sini dengan metrik. Dengan konsep metrik di mana kita akan bedah untuk kapabilitas Zero Trust untuk inspeksi dan juga validasi berkesinambungan. Nah, di sisi sini ada Zero Trust untuk pengguna atau user, lalu Zero Trust untuk aplikasi, dan juga untuk infrastruktur. Dan kita bagi nanti ke 4 kolom di sini, 4 modul ya, yaitu di sisi identitas, di sisi perangkat atau server, sisi akses, dan juga sisi transaksi data. Oke. Kita mulai sekarang kita gali ya per bagian ini ya. Kira-kira apa sih contohnya di real world gitu ya, di dunia digital atau dunia IT yang terjadi atau biasa diimplementasikan di suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah di sisi Zero Trust untuk pengguna atau user, di mana kita harus validasi pengguna dengan menggunakan metode autentikasi yang kuat. Contohnya apa? Contohnya kita implementasikan single sign-on ya. Jadi satu kali user login itu bisa dimappingkan ke semua resource di dalam network kita. Dengan cara juga kita aktifkan MFA, multi-factor authentication. Jadi saat dia login, saat dia mau mengakses aplikasi yang sifatnya itu mungkin juga confidential, kita challenge lagi dengan autentikasi kedua ya. Supaya mencegah misalnya credential si user ini sudah bocor, itu tetap ada challenge kedua, yaitu dikirimkan semacam OTP atau authentication ke smartphone misalnya gitu ya, untuk bisa berlapis secara autentikasi. Lalu ketiga di sisi password ya, password ya kita harus setting kompleksitasnya, misalnya minimum 8 karakter, lalu juga harus juga ada number karakter, ada spesial karakter gitu ya. Ini untuk mencegah dari potensi hacker ini bisa membrute force dari password yang mungkin terlalu simpel gitu ya. Lalu ketiga, kita juga terapkan penggantian password. Kita enforce penggantian password secara regular ke user, mungkin minimal 6 bulan sekali. Kenapa? Karena seringkali user itu ya, mungkin termasuk saya gitu ya, kita pakai password itu biasanya sama tuh. Mau pakai aplikasi di kantor gitu ya, aplikasi di Gmail, Facebook, dan juga lain-lain, biasanya sama karena kadang susah ngingetnya gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk di enterprise kita harus pastikan password itu harus juga secara reguler harus diganti ya. Karena potensi nanti misalnya di breach itu kalau kita diganti ya pasti udah nggak valid passwordnya. Oke, next di sisi perangkat. Jadi saat pengguna ini atau user ini masuk, selain kita batasi dari loginnya, kita juga batasi dari perangkatnya. Kita bisa bikin semacam whitelist gitu ya. Oh, dia harus login menggunakan spesifik perangkat, baik itu laptop,
PC maupun smartphone gadgetnya. Ini untuk membuat lapisan dari autentikasi. Lalu ketiga di segi hak akses ya, yaitu penerapan hak akses minimum oleh pengguna ke data dan aplikasi tertentu. Jadi jangan sampai kita allow user itu bisa saat dia bisa login gitu ya, dia bisa akses kemanapun ke semua resource data kita dan aplikasi kita di dalam. Ambil contoh misalnya pengguna yang bekerja di departemen accounting divisi finance, ya, berarti kita berikan hak akses ke dia hanya bisa mengakses data dan aplikasi yang memang itu berhubungan dengan pekerjaan dia, yaitu aplikasi accounting. Nah, jangan sampai kita juga kasih akses untuk pengguna ini misalnya ke aplikasi marketing, data marketing, atau juga ke aplikasi IT dan seterusnya. Ini adalah konsep dari penerapan hak akses secara minimum. Ya. Lalu berikutnya transaksi data. Jadi semua ini kita inspect dan kita scanning ya pertukaran data antar pengguna supaya tadi ya ada potensi misalnya malicious data traffic yang menumpangi traffic di pengguna itu bisa kita blok. Oke, berikut adalah zero trust untuk aplikasi, di mana ya pasti semua perusahaan yang sudah menerapkan digital transformation ya punya aplikasi gitu ya. Dan aplikasi ini pasti ada stage development-nya. Baik itu di-develop oleh internal IT team sendiri, maupun juga mendapatkan support dari external vendor. Nah, kita harus selalu validasi developer, DevOps, dan juga administrator dengan aplikasi yang kuat. Sama kayak tadi, dengan cara yang multi-factor authentication, complex US password, dan sebagainya. Lalu di sisi verifikasi perangkat atau servernya, kita harus selalu verifikasi integritasnya server, baik yang bersifat fisik, virtual, ataupun ya, di mana penerapan hak minimum pada akses dan komunikasi antar aplikasi. Kenapa? Karena untuk komunikasi itu bukan hanya dari user ke aplikasi sebenarnya, tapi antar aplikasi juga berkomunikasi. Ya, contoh simpelnya kalau kita bicara di dunia IT gitu ya, misalnya ada aplikasi web dengan aplikasi database. Ini kan mereka berkomunikasi gitu ya, di mana aplikasinya ini pasti ada data di situ. Dan pasti harusnya tidak semua port dibuka harusnya. Jadi kalau kita bicara tadi sampelnya adalah aplikasi web dan juga aplikasi database, berarti yang mengalir di situ adalah aplikasi database atau traffic database. Karena itu kita harus terapkan hanya kita buka untuk aplikasi database antar dua ini. Jangan sampai kita buka semua port, termasuk ada remote application, remote desktop, SSH, calendar, dan sebagainya kita buka juga, karena itu sebenarnya tidak relevan dan jadi potensi juga pintu masuk hacker untuk bisa menginterupsi komunikasi dan juga memberikan atau mengirimkan malware. Ya. Lalu next juga untuk komunikasi antar aplikasi harus kita tetap selalu inspect dan scanning jikalau ada malware atau virus yang menumpangi komunikasi antar aplikasi. Dan yang terakhir untuk zero trust infrastruktur ya. Jadi kita harus selalu validasi seluruh pengguna yang memiliki akses ke infrastruktur. Misalnya untuk administrator IT gitu ya. Seringkali di lapangan dari pengalaman saya banyak juga user yang admin sifatnya itu di-sharing. Satu user di-sharing untuk beberapa administrator. Ini tentunya contoh yang kurang baik ya, karena kita harus menerapkan yang namanya leveling ya, privilege-nya. Jadi kita harus menerapkan yang namanya RBAC, Role Based Access Control, di mana per orang harus punya satu login, dan di sisi admin itu pasti ada leveling, di mana mungkin ada yang super user, ada juga yang dia sifatnya read only admin user, dan sebagainya. Lalu untuk di jenis perangkat dan server di infrastruktur, ya kita harus punya visibility ya untuk semua jenis perangkat di environment kita, baik itu server, network device, security, dan seterusnya. Dan seringkali juga tim IT itu AB juga terkait IoT device, Internet of Things. Karena sekarang sudah banyak sekali ya perangkat mini, mungkin juga kayak misalnya CCTV, IP kamera,
printer, IP phone, dan sebagainya yang memang sudah terkoneksi ke network. Dan itu seringkali kita lupa untuk mengidentifikasi perangkat-perangkat tersebut yang lagi-lagi itu berpotensi dieksploitasi oleh para hacker. Lalu di sisi akses, kita harus juga menerapkan penerapan segmentasi dengan akses minimum, seminimum mungkin pada infrastruktur. Jadi komunikasi antara perangkat, antara server ke storage, ya, antara server to server, network device ke server, itu tetap kita batasi portnya, trafficnya, apa yang dibutuhkan, itu kita benar-benar limitasi ya. Jangan sampai dibuka semua akses tanpa ada penerapan hak akses minimum. Dan terakhir, ya kembali kita harus always selalu scan dan juga inspeksi semua pertukaran data antar perangkat kita di dalam infrastruktur IT kita. Nah, berarti kalau bisa disimpulkan, Mas Heri, terkait Zero Trust ini berarti by default itu semua event itu untrust ya, dan dilakukan pengecekan legal atau tidak legal terhadap event tersebut ya, di semua titik perangkat ataupun software gitu ya, kalau bisa disimpulkan seperti itu ya. Betul sekali Mas Yosef, kesimpulannya. Jadi itu ya, jadi sifatnya tidak ada lagi yang trust. Jadi semua di treat atau dianggap untrust ya. Oke. Silakan lanjut. Ya, bisa dilanjut Mas Heri. Oke, tadi secara konsep ya, bagaimana secara teknologi yang ada di market saat ini ya. Bagaimana bisa kita petakan kapabilitas Zero Trust dengan teknologi yang ada di market saat ini ya, secara praktikalnya. Jadi di sisi Zero Trust untuk pengguna ya, di sisi identitas kita bisa terapkan yang namanya identity access management. Jadi untuk suatu solusi yang bisa tadi melakukan identifikasi, menyimpan user password dan sebagainya yang memang sudah enterprise grade ya. Lalu di sisi perangkat atau server untuk pengguna kita bisa terapkan yang namanya server dan endpoint security. Lalu di sisi akses dan transaksi data kita terapkan yang namanya network security platform. Oke, sekarang untuk di sisi Zero Trust untuk aplikasi ya. Apa yang bisa kita terapkan di sisi identitasnya? Sama ya, kita terapkan identity access management di sini ya. Lalu di sisi perangkat server juga kita harus konsisten. Kita juga install yang namanya server and endpoint security untuk dapatkan proteksinya. Lalu di sisi akses dan juga transaksi data, kita terapkan juga network security platform. Dan khusus untuk aplikasi, sekarang trennya sudah mengarah ke cloud native application ya. Aplikasi yang memang sudah sifatnya microservices, container based, bukan lagi yang monolitik gitu ya. Jadi kita juga harus ready di sisi security dengan perkembangan di sisi DevOps, itu dengan cara kita aktifkan cloud native security. Oke. Lalu untuk yang di sisi infrastruktur, Zero Trust untuk infrastruktur. Di sisi identitas kita aktifkan yang namanya Privilege Access Management (PAM). Tadi untuk leveling gitu ya, jangan sampai semua isu kita anggap sama hak aksesnya. Jadi kita bikin privilege-nya di situ. Lalu untuk di perangkat server, akses dan juga transaksi data kita bisa implement yang namanya network security platform. Dan dari semua ini pastinya butuh kontrol ya, butuh visibilitas. Jadi kita terapkan yang namanya visibilitas analitik, otomasi, orkestrasi, pemantauan dan juga operasional melalui SOC ya, Security Operation Center. Nah, bagaimana dengan teknologi Palo Alto Networks? Apakah kita bisa provide ini semua? Jadi saya simpulkan di sini. Di sisi perangkat server, kita punya solusi namanya Cortex XDR, Extended Detection and Response. Lalu bagaimana di sisi network security platform? Kita punya namanya Prisma Access, Next-Gen Firewall, Cloud Delivery Security Services. Ya. Lalu untuk bagaimana di sisi Cloud Native Security? Kita juga support yang namanya Prisma Cloud untuk membantu workload protection di microservices technology. Dan terakhir untuk di sisi SOC,
kita ada solusi ini ya dengan berbagai macam modul, yaitu Cortex XYAM, Cortex XOR, Cortex XDR, dan juga Cortex Expanse. Untuk yang ini, 3 ini, saat ini memang belum ada di kami Palo Alto Networks, tapi kita sudah punya teknologi partner yang bisa kita jahit solusinya dengan Palo Alto Networks. Oke, berikut kita bahas terkait konsep tahapan implementasi Zero Trust ya. Bisa dilihat di sini ada 3 komponen ya, di mana di bagian bawah sini sebelah kiri ini sebenarnya beberapa komponen yang harus kita proteksi, yaitu data, aplikasi, aset, dan juga service atau layanan. Di bagian tengah ini adalah yang tadi kita bahas ya, yaitu flow-nya dan juga konsepnya, yaitu Zero Trust untuk pengguna, aplikasi dan juga untuk infrastruktur. Terakhir adalah terkait visibilitas, analitik, dan juga otomasi dan orkestrasi. Oke, kita mulai yang pertama ya. Step pertama adalah penentuan cakupan proteksi. Karena memang ya secara teori itu sangat gampang diucapkan ya, Zero Trust gitu ya. Tapi dari pengalaman saya 15 tahun itu susah untuk kita terapkan langsung Big Bang. Kita terapkan ke semua environment gitu ya. Karena pasti ada impact juga ke sisi experience di sisi user gitu ya. Oleh karena itu di step pertama kita harus tentukan dulu coverage-nya atau cakupan proteksinya. Data apa saja yang mau kita mulai untuk kita implementasikan Zero Trust, aplikasinya apa, asetnya apa, dan juga service-nya apa. Mungkin kalau boleh share pengalaman saya, jadi biasa kita aktifkan dulu di sisi aplikasi yang less critical ya. Mungkin itu di development atau aplikasi production, tapi yang sifatnya less critical, untuk piloting terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana nanti experience-nya, baik di sisi security maupun di sisi usernya, penggunanya. Nah, kalau sudah smooth, sudah lancar dan sudah tidak ada keluhan di sisi user, baru kita bisa pelan-pelan memperluas cakupannya ke aplikasi yang lain, yang mungkin lebih kritikal lagi gitu ya. Jadi memang harus bertahap. Tidak bisa Big Bang kita terapkan di semua aplikasi atau data yang ada di environment kita. Lalu yang kedua adalah kita petakan nih, pemetaan alur akses data. Jadi kita petakan di sisi penggunanya siapa saja, dan bisa kemana saja, boleh ke aplikasi apa aja, dan aplikasi ini bisa ngobrol ke aplikasi mana aja, dan secara traffic seperti apa, dan juga alurnya seperti apa di sisi infrastruktur, topologinya, dan seterusnya. Next-nya kita perlu melakukan perancangan dari segi arsitektur Zero Trust. Jadi segmentasi ya, jadi kita misalnya, oh ini segmentasi aplikasi yang hanya untuk bisa diakses oleh tadi divisi marketing misalnya, atau divisi finance. Kita bisa petakan itu nanti di topologi network, di sisi arsitektur. Lalu juga kita bisa petakan juga nanti di sisi hak aksesnya di pengguna. Jadi nanti kita bisa terapkan, oh nih grupnya untuk yang divisi marketing, ini grupnya divisi finance, grupnya divisi IT, dengan masing-masing itu pasti punya privilege yang berbeda. Dan juga nanti segmentasinya servernya juga berbeda. Dan juga kita bisa terapkan segmentasi di sisi aksesnya ya, flow-nya. Misalnya, oh ini aplikasi dan server yang memang untuk internal application, lalu ada lagi di atasnya itu mungkin yang ke eksternal, ada yang ke wide area network atau WAN, ada yang ke SANet dan sebagainya, itu harus kita segmentasikan. Supaya apa? Supaya worst case nih, misalnya ada case, ya ada serangan masuk, misalnya di satu segmen, kita bisa isolir si virus atau malware atau hacker ini hanya berada di segmen tersebut saja, tidak menyebar ke segmen yang lain. Jadi ini termasuk dari tahapan mitigasinya ya. Misalnya ada insiden yang terjadi di IT infrastruktur kita. Lalu berikutnya di nomor 4 adalah penyusunan dan penerapan kebijakan akses. Jadi saat kita sudah tentukan coverage proteksinya, bagaimana pemetaan alur akses datanya, bagaimana secara arsitektur, tentunya kita harus juga langsung set up dan konfigurasi bagaimana kebijakan aksesnya atau policy-nya. Kita tuangkan ke solusi network security kita, ke solusi endpoint security kita, ke solusi-solusi yang memang ada potensi alur data di sana. Kita setting seperti policy-nya, misalnya pengguna A tadi yang di divisi finance dan juga departemen marketing hanya bisa mengakses spesifik aplikasi,
tidak boleh menyeberang ke aplikasi lain dengan benar-benar yang hak minimum. Nah, kita terapkan di sini, di nomor 4 ini, yaitu penyusunan dan penerapan kebijakan akses. Yang terakhir, terkait SOC ya. Jadi kita harus terus melakukan pemantauan, monitoring, dan pengembangan secara kontinu atau berkesinambungan. Dengan cara kita dapat visibility ya, dan juga analitik secara utuh dari semua sensor kita di network maupun di endpoint. Lalu juga harus ada otomasi. Apa penting otomasi? Karena dari pengalaman di lapangan, jumlah log dan alert itu bukan puluhan, bukan ratusan. Setiap hari bisa ribuan. Bisa dibayangkan, tim SOC analis yang memang dia setiap hari duduk day to day-nya di SOC, itu paling jumlahnya 1, 2, 3 orang ya. Kalau harus menangani secara manual, log dan alert tersebut yang ribuan, udah pasti mungkin cuma sebulan lah, akhirnya resign gitu ya. Karena sangat sulit dan sangat capek gitu ya. Makanya harus butuh tools otomasi yang membantu mereka, bukan menggantikan manusia, tapi membantu manusia untuk beberapa task yang berulang ya, dan sifatnya itu bisa dibantu oleh mesin. Dan terakhir, orkestrasi. Kenapa? Karena pengalaman saya ya, walaupun didorong untuk single vendor gitu ya, tapi pengalaman memang di beberapa sensor itu di enterprise, di perusahaan atau organisasi masih banyak yang multi vendor, multi brand, di mana mereka punya dashboard yang berbeda-beda, terpisah-pisah, log dan juga alertnya pasti beda-beda gitu ya. Nah, oleh karena itu kita butuh tools orkestrasi untuk menggabungkan semua itu, orkestrasi semua itu. Seperti halnya kalau kita bicara kayak di orkestra gitu ya, ada konduktor, ada yang bermain musik kan, ada yang saksofon, ada yang trompet, ada yang mungkin biola dan sebagainya, itu beda-beda sensor, beda-beda brand, bisa di-orchestrate oleh seorang konduktor, dalam hal ini adalah di sisi SOC. Mas Heri, ini kembali lagi ke konsepnya Zero Trust, itu kan apa namanya sangat berlapis-lapis lah ya pengamanannya ya. Itu ada efek ke waktu akses user nggak sih? Ada jadi user akan merasakan lebih lambat ketika dia akses ke aplikasi karena pengecekan legal atau tidak legal di setiap titik itu terjadi. Baik. Kontribusi ke sana nggak Mas Heri? Iya, ya baik. Tentunya ya untuk security ya, memang seringkali itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi yang biasanya mungkin karena konsepnya masih dulu itu trust, dia nggak perlu login, nggak perlu pakai multi-factor authentication gitu ya, dia bisa langsung login. Dan itu pas kita nanti challenge login lagi, pasti ada sedikit mengurangi kenyamanan dari user. Tapi itu bisa bisa kita lakukan edukasi sebenarnya kan. Edukasi dan juga mungkin enforcement dari top level management ya. Itu pertama. Dan kedua, terkait tadi performance, harusnya dengan sizing yang tepat. Misalnya kita bicara di solusi network security ya. Biasanya memang ada kekhawatiran dari user, biasanya saya akses ke aplikasi, misalnya aplikasi marketing misalnya di internal. Karena saya ada di internal, ya nggak perlu lewat firewall dong. Langsung aja lewat network, lewat switch, router, langsung masuk ke aplikasi. Harusnya itu yang normal ya, menurut yang konsepnya lama. Tapi saat kita pasang di tengah-tengah itu adalah firewall, next-gen firewall, untuk inspeksi trafficnya, ada khawatiran pasti tadi dengan Mas Yosef tadi, jangan-jangan itu makin lambat nih, throughput-nya makin lambat, respon time-nya makin lambat. Nah, ini bisa kita hindari ya dengan konsep sizing yang tepat. Jadi di awal dari tim security harus melakukan sizing dulu, ya berapa sih throughput yang dibutuhkan, berapa hop gitu ya dari sisi networknya untuk aksesnya, dan berapa user akses, nanti dari situ bisa dikalkulasikan dengan solusi perangkat yang tepat ya, dan secara throughput maupun secara interface. Jadi harusnya bisa dihindari dengan tadi ya, sizing yang tepat. Dan tentunya solusi dari Palo Alto sendiri sudah secara kebutuhan hardware-nya sudah melalui proses riset lah ya Mas Heri ya, untuk seminimal mungkin menambah waktu akses user lah ya, secara solusi security-nya sendiri. Iya betul. Jadi kalau boleh saya sedikit promosi gitu ya. Jadi kita ada konsep namanya single pass architecture ya. Jadi SP3 di mana ini paten teknologi, tidak bisa ditiru oleh siapapun gitu ya.
itu adalah mempersingkat proses tadi di sisi inspeksinya. Jadi dengan harapan tadi mengurangi potensi tadi latensi ataupun juga tadi akses yang mungkin berpotensi jadi lebih lama, yaitu tadi single pass architecture di sisi platform kita, di sisi MSG environment. Oke, siap. Baik, selanjutnya ya. Oke, ini sedikit ini promosi juga dari Palo Alto Networks. Jadi kita bisa men-secure enterprise hampir end-to-end ya, semua parameter. Yang pertama adalah kalau kita balik lagi tadi konsep ke Zero Trust, di sisi strata, kita sebut strata ini, kita ada 3 pilar. Strata ini adalah Zero Trust di sisi network. Modulnya gitu ya, bisa DNA di sini, Zero Trust Network Access, Health Center, Internet, dan sebagainya. Lalu di sisi aplikasi atau workload, kita punya Prisma di sini. Kita nomor 2, ya, untuk kita bisa amankan secure access, software as a service, ya, public and private cloud, dan juga microservices technology. Yang terakhir ada Cortex, ini untuk Zero Trust di sisi endpoint, ya, endpoint detection and response, juga untuk Zero Trust SOC, ya, di sisi automation, orchestration, dan juga visibility dan analytics. Oke, terus mungkin ada pertanyaan ya, apakah ini konsep Zero Trust itu udah standar di industri? Jadi di industri sudah ada ya kategorinya. Saat ini Forrester yang sudah inisiatif membuat kategori Zero Trust, yaitu Forrester New Wave Zero Trust Network Access, ya, di mana mereka sebagai independent analis membuat suatu scoring, bisa dilihat di sini, di mana ada kategorinya adalah leader, strong performers, contenders, dan juga challengers. Dan Palo Alto Networks dinilai oleh si Forrester ini sudah memang leading lah ya. Kita masuk kategorinya sudah leader dan paling kanan atas, di mana kita mencapai skor paling tinggi di 7 kriteria, ya, termasuk bagaimana di sisi deployment flexibility, dan bagaimana kita proteksi di non-web dan legacy apps, ekosistem integration-nya, device security support-nya, security inspection, plan enhancement, dan juga terakhir product dan services support, ya. Jadi kita sudah strong di sini sebagai leader, dinilai oleh independent analyst yaitu Forrester. Nah, kita sekarang masuk ke roadmap-nya nih, roadmap dari Zero Trust Enterprise, ya. Di mana nanti kita bisa pelan-pelan kita terapkan Zero Trust di network kita atau di sisi IT infrastruktur kita, ya. Oke, kita lihat di sini ada topologi di mana ini yang normalnya dipakai oleh enterprise atau organisasi, ya. Di sisi sini adalah untuk topologi di sisi user, baik itu dia sifatnya di kantor pusat maupun di kantor cabang, ya, dengan berbagai macam jalur aksesnya, ya, yang di sisi LAN, local area network, ataupun di wireless LAN, ya. Lalu di sisi sebelah kanan adalah biasanya topologi untuk data center-nya atau di RC-nya, ya, kalau memang ada di RC. Jadi ini dua topologi yang terpisah dan biasanya ada dihubungkan oleh suatu link di sini. Nah, sekarang bagaimana rekomendasi dari kita untuk menerapkan Zero Trust? Pertama adalah nomor 1, kita implementasikan user perimeter firewall, di mana kita aktifkan optimasi, proteksi, dan juga security policy dengan konsep next-gen firewall, ya. Sudah firewall yang memang sudah punya kapabilitas layer 7, sudah ada antivirusnya di situ, sudah ada IPS-nya, ada anti-DOS dan sebagainya, ya. Memang sudah komplit di situ. Dan kita terapkan ini HA, high availability. Jadi untuk menjaga SLA, ya. Misalnya satu perangkat mati, langsung di backup oleh perangkat berikutnya. Lalu nomor 2, selain di sisi user, kita juga harus proteksi di sisi data center. Jadi kita terapkan data center atau server farm parameter firewall. Dan itu kita serahkan sama, ya, tipenya atau mungkin teknologinya atau vendornya dengan yang di sisi parameter firewall di sisi user. Kenapa? Karena ini untuk konsistensi security dan juga kemudahan operasional, ya. Karena ini sama, jadi nanti di sisi admin network security bisa lebih mudah untuk memberikan suatu parameter policy dan sebagainya karena ini teknologinya sama. Lalu yang nomor 3, ya, di situasi post-COVID saat ini, di mana banyak enterprise melihat
banyak benefit nih dari para staf bekerja secara hybrid. Mungkin selang-seling atau campuran gitu ya, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di rumah atau dari manapun gitu ya. Nah, kita sebagai tim IT security harus fasilitasi hal seperti ini. Tapi tentunya harus tetap dengan aman. Nah, oleh karena itu kita harus fasilitasi dengan yang namanya remote worker, memanfaatkan fitur VPN atau mungkin juga SASI sekarang ya, yang lagi ngetren juga untuk mengganti VPN. Nah, di Palo Alto kita ada Prism Access untuk teknologi SASI, untuk bisa mendukung atau memfasilitasi hybrid workforce. Jadi ini bisa seamless saat dia berada di dalam kantor atau dia lagi di luar, itu nggak perlu lagi login berulang kali. Dan secara policy sama. Jadi tidak harus ada nanti di sisi network security dibikin dua policy, saat dia di dalam atau di luar, itu harus ada misalnya policy yang berbeda di secara konfigurasi. Dengan SASI ini seamless, jadi intinya single policy untuk single user, mau dia ada di manapun itu sama gitu ya. Jadi benar-benar memudahkan dari tim IT security. Nah, next berikutnya adalah kita rekomendasikan untuk nomor 4 ini, attack surface management. Ini juga termasuk solusi yang mungkin baru muncul sekitar 2 atau 3 tahun ini gitu ya, benar-benar baru. Jadi ini apa sih kemampuan dari attack surface management ini atau ASM? Jadi dia punya kapabilitas untuk melakukan scanning secara terus-menerus ya, dan menyediakan informasi lengkap terkait domain, IP address, dan juga sertifikat yang dimiliki organisasi yang dapat diakses oleh publik. Karena ini dia berada di publik internet gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada sertifikat yang expire dan juga bisa diakses oleh orang luar, bisa dimanfaatkan oleh orang luar. Jadi kita benar-benar bisa dapat visibility untuk aset kita yang ada terekspos keluar. Lalu yang berikutnya adalah fitur dia si ASM ini ya, atau service management, bisa melihat jenis layanan atau protokol yang dipublish oleh enterprise keluar ke internet dan berpotensi memiliki celah keamanan, vulnerability yang bisa dieksploitasi oleh malicious actor atau hacker gitu ya. Dan juga bisa jadi tools untuk tim IT melihat apakah ada aplikasi atau services yang secara tidak sengaja ataupun sengaja terpublish ke internet. Karena seringkali kan di IT itu ada IT development ya, ada tim aplikasi, tim server dan sebagainya, ada tim security. Kadang-kadang mungkin secara tidak sengaja ada tim aplikasi mempublish mungkin misalnya domain atau aplikasi untuk development, mungkin tanpa izin terlebih dahulu ke tim IT. Ini yang disebut namanya IT shadow. Nah, ini juga jadi tools untuk tim IT bisa melihat, tim IT security ya, bisa melihat ada potensi aplikasi atau service yang terpublish ke internet tanpa sepengetahuan tim security. Nah, berikutnya adalah nomor 5 ya, bagaimana kita terapkan visibility dan analysis tools. Di sini adalah sensor untuk memetakan dan memperoleh informasi traffic baik antar user di LAN atau wireless LAN ataupun antar server di dalam server farm. Ini bisa menjadi data dasar ya, acuan kita untuk nanti kita terapkan yang namanya segmentasi. Karena seringkali kalau di lapangan itu, kita mau segmentasi, mungkin server-server ini di segmen A, server berikutnya segmen B, atau aplikasi ini di segmen aplikasi A, B dan seterusnya, tapi kita nggak punya datanya. Masih gelap nih. Nah, kita bisa terapkan yang namanya ini. Untuk sensor, visibility, dan analisis tool, untuk jadi kebutuhan kita nanti untuk men-setting segmentasi di sisi network. Lalu juga datanya akan kita kirimkan ke sistem monitoring dan reporting di sisi SOC. Berikutnya sisi endpoint. Oke, ini juga menarik. Endpoint kita harus terapkan di semua tipe endpoint ya. Di sisi endpoint baik yang sifatnya dia PC laptop maupun smartphone dan juga server ya. Karena seringkali juga ada beberapa mungkin tipe customer yang server ini mungkin karena dia butuh kompetensi tinggi ya. Mungkin kalau database mungkin ada beberapa yang memang mungkin tidak direkomendasikan untuk diinstal antivirus atau endpoint protection. Tapi ada beberapa server juga yang harusnya bisa, tapi seringkali tim IT supaya dia nggak diganggu nih sama performance-nya nggak turun gara-gara endpoint, banyak juga akhirnya nggak dipasang endpoint. Nah ini juga menjadi resiko ya, karena ini sudah melanggar kaidah zero trust gitu ya.
Karena ini penting, kenapa kita harus terapkan endpoint protection ini yang memang sifatnya dia extended detection and response, jadi beyond endpoint. Jadi endpoint ini harus punya fitur-fitur seperti ini, ya, saya tadi sekarang, di mana harus punya machine learning untuk bisa proteksi dari unknown malware, prevention, zero day exploit prevention. Kenapa? Kalau cuma kita install namanya antivirus yang berbasis signature based, itu sudah usang ya, karena itu hanya berbasis signature, hanya bisa ngeblok virus malware yang memang sudah lama ada di database signature antivirus. Nah, sekarang ini makin banyak virus varian baru ya. Kalau saya ambil contoh mungkin di dunia nyatanya seperti misalnya virus COVID ya. Itu kan sebenarnya basicnya sama virus flu gitu. Nah, virus flu COVID tapi banyak varian-varian. Ada varian Delta, Omicron dan sebagainya. Nah, dengan kita punya teknologi machine learning, itu kita bisa prevent berbagai macam varian tadi gitu. Dengan cara melihat behavior-nya. Dibanding kita hanya berbasis signature based, yang itu tentu nggak akan kejar kalau kita berbasis signature based, karena setiap hari itu bisa banyak ribuan varian virus-virus baru di dunia IT. Jadi harus punya kapabilitas machine learning dengan unknown malware protection, zero day exploit prevention, juga ada host insight untuk kita bisa punya data dari service yang berjalan di endpoint ya, dan kemungkinan celah keamanannya. Terus juga harus juga punya fitur threat hunting, juga incident management, investigation sampai ke forensik ya. Misalnya nanti worst case, karena kita di dunia security nggak bisa ada jaminan 100% bisa aman ya, tapi kita minimal ya close to 99% lah ya. Ada potensi ada salah masuk, insiden, nah kita harus juga punya tools untuk forensiknya. Apa yang terjadi di endpoint dengan apa yang terjadi di network. Ini harus dijahit jadi satu insiden yang utuh, supaya di sisi security team bisa melihat insiden secara lengkap untuk keperluan investigasi lebih lanjut. Karena normal terjadi adalah saat ada serangan masuk, itu pintu masuknya bukan langsung menuju server. Biasanya dia akan menuju ke satu endpoint yang paling lemah dicari. Dari sini dia akan berusaha menyebar ke dalam network dan mengincar ke aplikasi atau server yang lebih kritikal lagi. Gitu. Makanya solusi kita di endpoint harus extended detection and response dan bisa mengkorelasikan apa yang terjadi di endpoint dengan apa yang terjadi di network. Oke, next di nomor 7 adalah kita juga harus terapkan namanya identity access management. Nomor 7 ini ya. Jadi ini untuk mendukung kapabilitas dan integrasi untuk login tadi ya, single sign-on, dan juga mensupport multi-factor authentication challenge login kedua dengan mungkin push atau mungkin OTP code yang dikirim ke smartphone kita, dan itu kodenya berganti-ganti ya, tidak fix. Lalu juga harus punya kendali juga akses di ranah network, endpoint ataupun cloud, baik yang private cloud maupun yang public cloud. Lalu dari sini juga si IAM ini atau Identity Access Management harus punya sistem pemantauan dan pengelolaan keamanan cyber. Nah, next terkait bagaimana kita harus punya tools monitoring dan reporting sebagai fondasi dari SecOps, Tim Security Operational. Di mana ini sebagai fondasi dari nanti kita bentuk namanya SOC, Security Operation Center. Jadi harus punya sistem monitoring dan reporting terpusat untuk network security. Kalau di sini di Palo Alto kita punya namanya SDR, ya, foto SDR. Dan di sistem ini harus juga bisa tadi menjahit dan mengkorelasikan apa yang terjadi di network dan juga apa yang terjadi di sisi endpoint, menjadi satu insiden yang utuh dan komprehensif. Nomor 9, kita juga harus punya solusi yang bisa mengimplementasikan data encryption untuk data yang tersimpan di server kita, di aplikasi kita gitu ya. Itu at rest data. Kenapa? Ya tadi seperti saya bilang ya, mungkin ada potensi serangan masuk karena nggak bisa 100% kita jamin gitu ya, bisa aman. Tapi at least kalau dia masuk, hacker ini dan mungkin mau mencuri data kita, pas mau dibuka datanya nggak bisa karena terenkripsi gitu ya. Itulah makanya kita harus aktifkan namanya data encryption untuk mencegah tadi ada worst case dia bisa masuk dan mencuri data kita.
Nomor 10, sesuai dengan tren saat ini di tim DevOps ya, bahwa bagaimana sudah sistemnya udah CI/CD tools, ada Jenkins dan sebagainya, sudah mengadopsi namanya microservices, lebih agile aplikasinya, di mana bukan lagi monolitik. Ambil contoh kayak kita buka aplikasi di Play Store, itu kan banyak para startup ya, ada Tokopedia, Gojek dan sebagainya. Itu mereka sudah menganut namanya tadi ya, Shift Left ya, atau microservices, di mana itu aplikasinya bisa update secepat itu tanpa mengganggu seluruh aplikasi. Nah, untuk mengamankan ini, itu tidak bisa dengan cuma network security atau cuma endpoint security. Tapi kita harus punya solusi yang memang cloud native security. Kalau di kami namanya Prisma Cloud di Palo Alto, di mana itu bisa terintegrasi secara native ke sistem CI/CD, ya, ke sistem image repository, source code repository, dan juga memiliki kapabilitas. Nanti pas dari tim DevOps coba membangun aplikasi, tim security bisa bantu nih. Jadi shift left. Jadi tadinya mungkin cuma di ujung nungguin setelah aplikasinya jadi gitu ya dari tim DevOps, lalu dilakukan audit oleh tim security, misalnya ada scoringnya merah-merah gitu ya. Nanti balik lagi ke tim DevOps. Nah, ini kan juga berpotensi menghambat juga jadi stopper. Makanya sekarang ada istilah namanya DevSecOps, di mana tim development dan juga security bergabung menjadi satu dan membantu untuk tadi mencegah adanya malicious code ataupun juga vulnerability di sisi aplikasi mulai dari awal pengembangan aplikasi. Karena di sisi Prisma Cloud kita bisa menyediakan informasi di sisi visibilitas celah keamanan, mungkin bisa mencegah si tim DevOps ini pakai modul atau services yang memang sudah obsolete, yang sudah ada nih CVE-nya di internet gitu kan. Nah, itu bisa kita nanti lihat visibility-nya dengan Prisma Cloud. Terus ada resiko juga miskonfigurasi misalnya, lalu juga kepatuhan terhadap standar. Jadi kita bisa nanti bikin scoring nih ke standar di bidang security, misalnya NIST gitu ya, atau CIS dan sebagainya. Lalu dari sini pun juga bisa kita langsung kembangkan security ini mulai dari fase pengembangan aplikasi tadi saat bikin aplikasinya gitu ya, dan juga untuk build tools-nya atau build aplikasinya dan juga coding-nya, lalu juga di penyimpanan source code-nya atau image, dan juga ketika aplikasi berjalan. Jadi nanti dengan aplikasi atau dengan proteksi Prisma Cloud kita bisa whitelist nih service apa aja di microservices yang memang boleh berjalan. Jadi once misalnya nanti ada services lain yang berusaha berjalan di suatu aplikasi atau di suatu resource, itu bisa langsung diblok dengan fitur nomor B ini. Jadi memastikan integritas aplikasinya berjalan, ya, runtime protection istilahnya kalau di kami. Jadi kita bisa langsung menghentikan penyimpangan atau malicious activity atau perubahan yang tidak diizinkan pada aplikasi atau di sisi policy Prisma Cloud. Terakhir ya, di sisi SecOps-nya, itu di sisi analitik dan automation, di mana ujungnya yang tadi dari semua sensor tadi, baik di sisi endpoint, di sisi network, ya, di sisi authentication, di sisi di sisi workload, ya, semua pasti punya data dan harus dikontrol dan juga diinvestigasi. Misalnya ada insiden yang masuk dan tidak berhasil di-prevent ya, karena mungkin tadi 100% tidak bisa kita prevent. Nah, kita analisa di sini di SOC. Di mana di sini di SOC itu harus punya yang namanya fitur analitik dan orkestrasi tadi ya, karena tadi sensornya banyak sekali, bisa single vendor dan seringkali ada multiple vendor dan brand, dan bisa harus kita orkestrasi dan juga otomasi ya tadi ya, karena tadi ribuan alert per hari siapa yang sanggup gitu ya di tim SOC analis, harus dibantu oleh mesin untuk bisa otomasi dan melakukan action untuk merespon langsung ke setiap sensor. Karena kita berkejaran waktu nih dengan serangan cyber ya. Karena mereka juga di sisi penyerang bukan kayak film-film Hollywood yang kita lihat ya, yang orang gitu ya di ruangan yang gelap cuma sendirian melakukan attack dengan cara manual ketik. Nah, sekarang sudah juga mereka pakai tools automation juga. Bahkan saya baca berita juga sudah ditangkap juga. Jadi ada orang itu bukan personal untuk attack ya. Mereka punya satu perusahaan juga. Jadi ada direkturnya gitu ya, ada tim attackernya dan sebagainya. Nanti ada komisi nih kalau mereka bisa sukses menyerang suatu korban ransomware gitu ya, dan ada tebusan,
itu nanti dibagi komisi-komisinya. Jadi sudah terstruktur juga secara penyerang. Jadi kita juga di sisi defender juga harus menerapkan yang namanya otomasi ya untuk bisa bertahan dari serangan cyber juga bersifat pakai tools automation. Nah juga setelah kita punya data itu kita juga harus enrich atau kita melakukan pengayaan data gitu ya dengan namanya threat intelligence. Jadi dengan berbagai macam tadi alert ya, itu kan pasti ada beberapa indikasi yang kita perlu cek nih apakah benar-benar ini malicious atau bukan gitu ya. Nah setelah kita juga cek ke database kita sendiri dengan fitur threat intelligence ini kita bisa minta bantuan juga ke community sebenarnya. Jadi kita bisa double checking lagi ke intelligence yang lain dan kita bandingkan scoringnya supaya kita firm benar ini adalah misalnya malicious. Baru kita bisa nanti lakukan action di situ. Jadi ini sifatnya adalah kita pengayaan data untuk bisa firm make sure bahwa action yang kita lakukan adalah action yang tepat dari suatu insiden security. Jadi demikian materi dari saya. Mas Yosef dan partisipan, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih Mas Heri, sangat lengkap ya Mas ya terkait untuk yang Zero Trust, teknologi Zero Trust ini mulai dari endpoint sampai dengan di level data centernya. Yeah. Mungkin kita bisa masuk ke Q&A ya Mas ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Mas. Mungkin coba kita diskusikan nih Mas, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dari yang pertama ini dari Mas Septiono Kurniawan Mas. Bagaimana mengantisipasi celah keamanan yang disebabkan oleh trust orang dalam? Mungkin ini lebih ke user behavior-nya ya Mas ya. Karena tidak mungkin semua dikendalikan sendiri. Nah, teknologi Palo Alto sendiri atau teknologi Zero Trust itu bisa mengenali mitigasi terhadap user behavior-nya seperti apa tuh Mas? Baik, wah pertanyaan yang bagus nih dari Pak Septiono ya. Mungkin saya share juga pengalaman pribadi ya langsung ya di Palo Alto Networks ya. Jadi kalau bicara serangan cyber pasti juga di kami banyak diserang juga ya, karena ya person security pasti siapapun yang berhasil istilahnya menyerang Palo Alto pasti langsung naik nih levelnya gitu ya. Karena dia berhasil menyerang Palo Alto bila terjadi gitu ya. Makanya di kami pun di tim SOC kami internal juga sangat ketat secara policy. Jadi kayak saya gitu ya, seringkali dapat email cinta juga dari internal kami. Jadi saat saya misalnya, saya ini orang dalam nih, trust gitu ya, dianggapnya ya, kalau memang konsepnya trust gitu ya. Makanya di kami Zero Trust adalah saat saya kirim atau saya kan pakai Google Drive di internal kami, ada satu file, lalu saya share mungkin ke akun Gmail tertentu gitu ya, itu bisa langsung diblok secara otomatis oleh sistem kami di internal, namanya Prisma SAS. Jadi si Prisma SAS ini ada tools automation untuk bisa langsung scanning orang dalam yang punya file di internal dan share ke third party, share ke tadi ya ke akun Gmail orang lain atau ke orang lain di luar. Itu langsung saya dapat email, langsung ada suatu action bahwa dia langsung dihapus share-nya. Begitu. Dan pernah juga kejadian saya kirim file by email juga. Ini by email gitu ya. Itu kirimnya file di dalamnya ada potensi data-data pribadi gitu ya. Jadi ada formatnya, ada email, ada format IP dan sebagainya. Itu juga langsung terdeteksi oleh sistem internal kami. Jadi memang dianggapnya ini Zero Trust nih. Jadi orang dalam pun kirim ke orang dalam pun atau kirim ke luar itu langsung di-inspect dan langsung otomatis by sistem dia pertama kirim email langsung juga dia menghapus datanya atau menghapus aksesnya gitu ya. Dan langsung waktu itu ada dikirim juga untuk langsung live Zoom dengan tim SOC, langsung diinterogasi gitu. Tim SOC ini intensinya apa nih saya kirim ini dan data ini sebenarnya untuk apa dan apakah ini berbahaya atau tidak, dan dia bisa langsung interupsi atau interogasi ke orang dalam juga ya, saya gitu ya. Itu pengalaman pribadi juga sih. Nah, udah menjawab pertanyaan dari Pak Septiono. Kalau dari sisi kebiasaan user Mas, misalkan user ini biasa akses internet atau jam kerjanya jam sekian, terus tiba-tiba
ada kebiasaan yang di luar itu, kira-kira solusinya Zero Trust itu dipelajarin juga nggak Mas, yang seperti itu Mas? Oke, baik. Itu juga dipelajarin juga oleh, kalau di kami ya, kami di konteks XDR. Karena di situ ada endpoint protection, ada juga tadi behavioral analytic, baik di sisi user maupun entity gitu ya, atau perangkat. Jadi sampel contohnya gini, misalnya user yang memang dia ada di user accounting atau finance ya. Mungkin sehari-hari dia itu cuma akses ke suatu aplikasi di accounting gitu ya. Tiba-tiba selama beberapa hari mengakses aplikasi database di IT gitu ya, database misalnya Active Directory misalnya, dan juga mendownload file besar di situ berapa gigabyte misalnya, itu juga akan terdeteksi, kirim alert ke SDR. Kok bisa tahu? Karena untuk SDR itu kita setting dulu untuk traffic yang memang normal. Jadi biasanya ada waktu sebulan kita lihat standar dari behavior. Nanti dari situ akan kelihatan nanti kalau misalnya ada anomali, itu bisa langsung kirim alert ke SDR untuk kita nanti tim security menganalisa dan investigasi. Jadi walaupun belum ada action untuk ada virus malware, tapi dengan behavior tadi yang ada anomali itu bisa langsung terdeteksi gitu oleh kita punya solusi Cortex XDR. Oke. Itu berarti yang salah satu contoh tadi terkait behavior, salah satu penerapan machine learning di unknown threat juga ya Mas ya? Betul, unknown threat juga behavior analitiknya. Oke, salah satu metodenya lah ya, bisa Betul. kita bilang seperti itu ya. Oke, kalau terkait mungkin masih di apa namanya kisaran user lah, di seputaran user nih, kalau mungkin satu tadi dengan dipelajarin behavior di endpoint-nya dia, terus yang kedua ditambahkan seperti SOP, tidak boleh sharing password dan lain-lain ya Mas. Atau kalau yang sharing password ada ini Mas, ada mekanisme secara otomatisnya atau sekedar lewat SOP yang harus dijalankan user atau gimana? Oke, dari pengalaman saya gitu ya, memang harus ada di 3 pilar gitu. Oke. People, proses, teknologi. Kalau ini pasti mungkin dari sisi internal gitu ya, di Bukit tadi ya. Edaran SOP ditempel mungkin di setiap lokasi kantor gitu kan, nggak boleh share password, nggak boleh ini, nggak boleh itu, memang bersifatnya dia himbauan gitu ya, policy. Dan juga proses, mungkin ya prosesnya bisa kita simpulkan tadi, misalnya ada insiden atau apa, itu nanti di sisi proses di tim IT-nya dan sebagainya. Nah, teknologi, ini juga bisa kita, tadi terkait cache sharing password, bisa kita cegah di teknologi, misalnya kita udah himbau, udah diproses juga sudah dilimitasi gitu ya, tapi masih mungkin bandel atau mungkin nggak sengaja expose gitu ya, passwordnya gitu atau di sharing. Nah, at least dari sisi teknologi kita juga bisa cegah dengan, kalau tadi case-nya adalah dengan multi-factor authentication, MFA. Jadi misalnya dia sharing pun ya, sharing password ke orang lain, saat login pun mungkin bisa di pertama kali, tapi pas dia mau coba akses akan di-challenge secondary authentication, di mana itu akan kirimnya ya langsung ke orang yang sebelumnya yang memang hanya bisa dimiliki oleh orang tersebut gitu ya. Mungkin ada aplikasinya di smartphone atau ada OTP-nya dikirim by SMS dan sebagainya. Dan itu mencegah tadi ada potensi user untuk sharing password. Oke. Mungkin satu lagi untuk yang terkait ke user Mas. Apa tadi disebutkan proteksi di endpoint itu extended detection and response ya Mas ya? Ya. Itu kalau misalkan usernya sudah punya antivirus nih Mas, kira-kira akan seperti apa nih kolaborasinya, atau si XDR ini bisa mereplace solusi software antivirusnya atau gimana nih Mas? Iya. Tentunya kalau replace pasti bisa ya, karena kita juga punya fitur antivirus gitu ya Mas Yosep ya. Jadi kita bisa replace juga. Tapi ada juga, ya ini di sisi pengalaman saya juga gitu ya. Di sisi user, oh saya masih punya antivirus nih. Mungkin kontraknya masih setahun lagi saya kalau di replace gitu ya. Jadi bisa nggak komplement? Di antivirusnya masih ada, terus diinstal SDR di endpoint yang sama gitu ya. Emang kalau cuma antivirus standar berjalan 2 di suatu endpoint, pengalaman kita kan ya mungkin sama-sama yang sudah lama di industri pasti konflik tuh. Sesama itu saling mengklaim ini virus gitu ya, ini malicious, karena mereka kan dia punya engine yang memang soalnya kayak virus juga sebenarnya kan. Tapi pengalaman saya waktu itu, kita dengan berbagai macam antivirus yang tradisional itu bisa berjalan berbarengan sebenarnya, komplement. Karena memang
pendekatan di sisi teknologinya beda ya, karena kita lebih advance. Tapi kalaupun misalnya antivirus yang mau di replace dengan kita, itu sangat bisa dan sangat memungkinkan sih. Mereka punya fitur lebih lengkap. Oke, mungkin kalau saya tangkap tadi yang membedakan antivirus, legacy antivirus dengan XDR itu, kalau XDR dia juga mengkorelasikan dengan event yang terjadi di network ya Mas ya. Jadi point of view-nya juga lebih komprehensif ya. Bisa disimpulkan seperti itu Mas. Ya, silakan Mas. Betul. Jadi betul tadi. Itu kalau tadi kita lihat di slide ada beyond endpoint ya. Jadi bukan cuma melihat activity di endpoint, tapi kita tadi korelasikan dengan activity yang di network yang berhubungan. Jadi nanti si tim SOC atau tim security bisa lihat, oh ini aktivitas di endpoint A, dia ada potensi terkompromis dan berusaha menyebar virusnya melalui misalnya ke IP mana-mana gitu scan. Jadi kita punya visibility yang utuh gitu ya, dari sisi network maupun dari sisi endpoint. Karena biasanya dulu ya, kalau kita masih bicara endpoint security antivirus biasa, itu lognya terpisah tuh. Kita nggak bisa korelasikan log yang terjadi di antivirus endpoint sama yang terjadi di firewall. Itu sangat berbeda dan kita harus manually correlate gitu ya. Itu yang menjadi challenges di traditional antivirus. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, masih dari Mas Septiono Kurniawan nih Mas. Bagaimana konsep dan mekanisme pengamanan infrastruktur network? Di satu sisi kita harus menyediakan layanan internet gratis, namun di sisi lain jaringan internet termasuk server aplikasi database juga harus diamankan. Mungkin bisa dibilang begini nggak Mas? Ini dua hal yang berbeda mungkin ya Mas ya, antara layanan internet gratis dengan pengamanan jaringan intranetnya ya Mas ya, atau seperti apa nih Mas? Atau saling berkaitan itu? Oke, mungkin saya bantu ini coba ya pertanyaan ini ya. Mungkin ini konsepnya bisa kita implement Zero Trust di sisi segmentasi ini ya. Jadi mungkin segmentasi segmen yang free wifi tadi atau free internet, ini kita segmen, ini dia layanan internet gratis gitu ya. Satu segmen sendiri. Lalu untuk yang jaringan intranet, server aplikasi database itu juga segmen tersendiri. Jadi benar-benar kita pisahkan. Mulai dari mungkin IP segmennya pasti harus berbeda gitu ya. Mulai dari mungkin di sisi topologinya pasti harus berbeda, kita pisahkan. Dan yang pasti kita harus, kalau di sisi network seperti di sini ya, kita harus terapkan next gen firewall di situ. Jadi jangan sampai traffic itu yang dari segmen tadi yang free internet itu bisa masuk ke sisi internet ya, atau sebaliknya. Atau kalau boleh pun kita benar-benar limitasi gitu ya, usernya atau IP-nya dan juga portnya apa saja, flow-nya seperti apa dari mana ke mana, itu benar-benar kita setting seminimal mungkin aksesnya gitu. Dan low dan juga kita inspect dari kemungkinan ada malicious traffic yang menumpang traffic yang kita low. Makanya harus butuh next gen firewall. Oke, berarti solusinya segmentasi di level network-nya Mas ya, dengan mana yang akan di-treat dengan profile security yang tinggi, mana yang mungkin masih opsional untuk profile security-nya seperti apa Mas ya? Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Boleh berbagi pengalaman Pak Heri apabila sudah terjadi serangan, misalkan suatu organisasi terserang ransomware atau malware yang lain, bagaimana skenario penanggulangannya, baik di organisasi yang sudah menerapkan Zero Trust atau belum. Nah ini bagaimana nih Mas, kalau terutama terkait ke yang unknown threat itu, misalkan masih ada possibility masih lolos, solusinya seperti apa nih Mas? Baik. Jadi benar-benar sebenarnya relate dengan pengalaman saya juga sih ini. Jadi waktu itu di tahun 2022 ya, 2019 lah ya, seingat saya. Itu ada insiden ransomware waktu itu. Namanya Ryuk ya, namanya sebenarnya RYUK. Mungkin nanti bisa di Google juga Ryuk ransomware. Jadi ada suatu perusahaan gitu ya, saya tidak bisa disclose, waktu itu kena Ryuk ransomware. Dan waktu itu saya diminta bantuan. Nah, mereka belum menggunakan Zero Trust dan belum menggunakan Palo Alto juga gitu ya, masih menggunakan solusi yang lain. Jadi solusi apa yang atau mitigasi apa yang bisa kita lakukan saat dia ada terkena ransomware itu? Pertama adalah karena ya belum ada
solusi zero trust, makanya harus kita juga isolir, langsung cabut ya, paling minimal cabut ininya kan. Satu endpoint narik cabut dari network fisikal gitu ya. Matikan. Jadi kita isolir, jangan sampai dia menyebar, karena penyebarannya itu sangat cepat untuk ransomware saat ini gitu ya. Apalagi tadi konsepnya masih trust, jadi dia bisa dari satu endpoint bisa loncat mana-mana, kali langsung scanning, langsung nyebar. Kalau masih ingat mungkin WannaCry dulu ya, itu dia pakai protokol SMB, Server Message Block, di Windows yang aktif by default kan ya, untuk file sharing sama printing. Jadi bisa langsung menyebar tanpa harus ada action dari klien untuk klik sesuatu. Itu bahayanya. Makanya pertama adalah ya tadi, langsung isolir. Jadi makanya waktu itu si perusahaan tersebut hampir seminggu offline. Jadi server Active Directory-nya kena waktu itu ya. Terus server email-nya kena, jadi server SAP-nya kena, jadi benar-benar langsung dicabut. Itu ya karena dia belum menggunakan Zero Trust. Jadi servernya pun satu segmen. Jadi pas dia scanning, si hacker ini scanning, security scanning otomatis, satu segmen untuk scanning kan, itu langsung kena semua. Makanya untuk mitigasinya saat kita terkena ransomware, kalau kita belum mendapat Zero Trust, itu benar-benar painful banget sih. Akan offline-nya banyak gitu. Pas solusinya itu benar-benar jadi bikin bisnis itu berhenti. Ya. Nah, kembali itu pengalaman saya waktu itu masih belum Zero Trust, saya bantu sebisa mungkin saya untuk menanggulangi waktu itu seminggu, dan akhirnya bisa pelan-pelan bisa recovery lagi, bisa naik lagi per aplikasi tadi. Nah, kalau kita sudah mendapat Zero Trust, pengalaman saya juga waktu itu ya, company sudah menjadi customer kita juga, at least dia bisa segmentasi di si network ya, segmentasi juga ada firewall. Jadi ada satu aplikasi yang tadi terkena ransomware atau endpoint, ya dia terpusat nyebar cuma di segmen dia aja gitu ya. Dan kalau dia sudah ada endpoint XDR, ya dia bisa langsung ke blok, dan kita ada fitur namanya langsung auto karantin. Jadi si endpoint itu saat dia sudah punya XDR dan ada ransomware, dia langsung bisa ngeblok dan auto karantin, nggak bisa kemana-mana. By default oleh agent kita langsung diblok. Jadi nggak harus kita datang atau kita harus cabut kabelnya atau kita ngeblok dari sisi switch, nggak perlu. Itu langsung di auto karantin oleh si XDR agent. Tapi kita masih bisa nge-push config atau remote gitu ya melalui XDR dashboard gitu. Tapi selain itu udah benar-benar dikarantin. Jadi langsung dikarantin dari network. Siap. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya nih Mas, belum ada lagi. Mungkin kita bisa sambil diskusi ya Mas ya. Iya, Mas Yasa. Oke. Antivirus tadi sudah kita bahas, kemudian machine learning juga. Nah, bagaimana kalau misalkan di customer atau di end user itu ada perangkat third party-nya Mas, perangkat security third party-nya Mas. Kira-kira kolaborasinya bisa sejauh apa Mas dengan solusinya Palo Alto Mas? Misalkan seperti tadi mungkin yang sudah sedikit kita bahas itu antivirusnya Mas. Mungkin untuk di level data center yang mungkin masih secara maintenance masih aktif atau dan lain sebagainya, gimana tuh Mas? Baik, berarti itu masuk tadi ke tahap terakhir ya, SOC tadi ya. Bagaimana kita harus ada tools atau platform SOC yang bisa meng-orchestrate dan automate multiple brand, multiple vendor gitu ya. Jadi bukan hanya orchestrate Palo Alto doang, tapi juga tadi ada third party sensor baik di endpoint maupun network gitu ya. Karena kita juga sadar ya, walaupun kita juga maunya end-to-end Palo Alto gitu ya. Tapi di lapangan memang pasti ada customer, saya maunya multiple brand nih dengan alasan tertentu gitu ya. Nah, kita juga sadar realitanya, makanya kita punya solusi namanya Cortex XOR. Itu ada Extended Security Orchestration, Automation and Response, di mana saat ini sekitar 900-an produk bisa kita orchestrate. Jadi kita bisa manage dengan SOAR ini, termasuk responnya ya. Jadi misalnya sampel lagi nih, ada insiden di suatu endpoint, di mana dia mau nyebar nih malware-nya atau sebenarnya ke network gitu ya. Dan di situ kebetulan firewall-nya bukan Palo Alto misalnya, brand A gitu ya, teman-teman kita lah brand A, brand B dan C gitu ya. Kan kalau di si Palo Alto mungkin gampang gitu ya, bisa langsung kita enforce ke policy-nya. Nah, dengan soal ini kita bisa juga ngobrol mesin ke mesin ke firewall tersebut walaupun dia bukan Palo Alto.
Jadi bisa langsung dia dengan API Connect gitu ya secara programming bisa bikin auto policy di sana atau bikin policy baru di firewall third party, dan itu sangat memungkinkan dan sudah kita implementasikan di Indonesia juga. Kalau dari sisi fitur Mas, antara yang tadi kan berarti di orchestrate-nya itu di solusi Cortex Soar-nya ya Mas ya? Iya. Aha. Ketika si Cortex Soar itu mau manage full Palo Alto dengan ada yang non Palo Alto, kira-kira secara fitur ada penurunan fitur atau ada fitur yang berkurang atau seperti apa Mas? Atau masih bisa sama saja Mas? Oke, fitur di sisi apanya nih Mas Joseph kira-kira? Zero Trust, terutama Zero Trust-nya Mas. Di atasnya. Atau Oke. Zero Trust dan automation-nya. Oke, memang secara konsep ya sudah ya, berarti sudah diterapkan Zero Trust di network kan tadi ada firewall berbeda-beda. Tapi memang pasti kan per vendor firewall punya pros cons-nya gitu ya. Nah, memang harapannya kalau misalnya semua Palo Alto, kita bisa jaga konsistensinya tadi kan. Oke. Misalnya tadi ada yang machine learning, kita punya gimana kita punya on-premise atau ada machine learning yang terinstall langsung di perangkat langsung tanpa harus analisa ke atas lagi. Itu bisa proteksi up to 95% unknown threat bisa langsung diblok instan, nggak perlu analitik lagi atau sandboxing. Ya mungkin di brand lain bisa jadi nggak punya fitur itu gitu ya. Dia harus punya sandboxing tools terpisah. Dan ini mungkin secara konsistensi proteksi agak berbeda. Jadi mungkin ada penurunan sedikit di sisi network security saat beda brand dari Palo Alto. Tapi ya at least kita bisa melakukan action response itu dengan cepat dan tanpa perlu manual effort dari si analis dengan cara tadi SOAR. Jadi apa yang mungkin nanti ada di Palo Alto, action-nya bisa kita terapkan di SOAR, kita bisa langsung kontak ke firewall tersebut untuk bisa langsung blok dengan hal yang sama. Tapi tentunya tidak bisa selevel juga ya, karena memang tadi secara fitur default di perangkatnya berbeda. Tapi kita bisa meminimalisir perbedaan itu dengan XLR. Berarti bisa dibilang korelasinya akan lebih presisi lah ya ketika dia bisa menggunakan perangkat Palo Alto semua gitu ya. Karena semua event analisa log itu dikorelasikan seperti itu ya. Betul, ada juga riset dari Gartner ya. Nanti mungkin juga bisa di-search juga bagaimana 99% breach itu atau insiden itu karena miskonfigurasi. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kita ambil contoh misalnya firewall saja gitu ya. Di suatu network kita punya misalnya 5 firewall berbeda gitu. Pasti kan cara pengoperasionalnya itu berbeda-beda. Gitu. Orangnya cuma satu nih, si atas kita adminnya. Nah, ada potensi kan dia juga, wah saya konfigurasi Palo Alto, terus yang lain tuh mesti belajar lagi, mungkin juga cara konfignya akhirnya udahlah dibikin policy-nya yang udah yang penting jalan gitu kan. Akhirnya tadi ada miskonfigurasi, mungkin jadi any to any gitu ya, tidak dibatasin. Itu ada potensi miskonfigurasi. Nah, kalau kita bicara seragam misalnya Palo Alto, kita punya namanya panorama gitu ya untuk bisa single dashboard, single management, kita bisa bikin template, bisa sama semua nih policy sekali kita bikin dicepluk, di-push ke semua firewall itu bisa langsung terkonfigur sama gitu ya. Dan juga dengan fitur yang sama. Nah, itu kembali lagi tadi miskonfigurasi tadi. Oke, berarti potensi human error-nya ini ya, maksudnya porsi human error-nya di data breach itu cukup tinggi ya Mas ya. Kontribusi dari human error-nya ya. Iya, bahkan sangat tinggi. Siap. Mungkin dari Mas Heri ada tambahan lagi Mas yang mau disampaikan Mas? Sepertinya masih belum ada pertanyaan lain lagi. Dari saya sih sudah cukup sih sebenarnya. Sejam lebih ya kita ya berbincang ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua sih. Bagi partisipan. Dan bisa ada salah kata tolong dimaafkan ya karena tadi ya human error tadi ya. Oke.
Oke, mungkin bisa kita kembalikan ke Mas Farid ya Mas ya, sebagai moderator di session hari ini. Silakan Mas Farid. Siap, terima kasih Mas Yosef dan Mas Heri. Wah, kita sama-sama kasih tepuk tangan secara virtual di tempatnya masing-masing ya. Atas sesi yang sangat bermanfaat hari ini. Karena kita sudah menerima begitu banyak tips and trick pengetahuan baru. Jujur buat saya secara personal juga Mas Heri. Karena saya saat ini actively working sebagai product marketing ya. Untuk digital product. Jadi isu ataupun tema yang diangkat pada kesempatan ini tentang Zero Trust ini benar-benar memberikan banyak pengetahuan. Tentunya bukan hanya untuk saya sebagai moderator di R17 webinar ini, tapi juga untuk seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan webinar di hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panelis kita di hari ini, terutama Pak Mas Heri Prasetyo dari Palo Alto Networks dan juga Mas Yosef ya, yang sudah melakukan diskusi panel secara hangat dan valuable. Sekali lagi terima kasih. Dan sebelum saya akhiri, saya akan mengingatkan kepada seluruh peserta R17 webinar untuk dapat mengisi tautan formulir yang sudah disampaikan oleh host dan juga MC ataupun moderator di fitur chat. Ada Google Form yang sudah disiapkan, silahkan diisi untuk mendapatkan e-certificate yang nantinya secara otomatis akan kami kirimkan melalui email. Begitu juga untuk Pak Mas Heri dan Mas Yosef, akan kami kirimkan sertifikat elektroniknya ya, segera ke email Mas Heri dan Mas Yosef. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta dan juga panelis yang telah turut hadir dan berkontribusi pada R17 webinar perdana. Mudah-mudahan R17 webinar ini dapat memberikan banyak pengetahuan dan tentu akan kami tunggu ya untuk seluruh peserta untuk mengikuti kembali di R17 webinar di volume selanjutnya. Saya Ahmad Farid Yasin sebagai pemandu R17 webinar di hari ini mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.